Gunung Baru Jari dan Danau Segara Anak hasil dari letusan Gunung Samalas yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Dan kali ini saya mau mengeksplor keindahan dari sekitar gunung ini. Di ujung cakrawala, gunung-gunung berdiri gagah bagai penjaga yang tak pernah tidur. Setiap 11 Desember, dunia berhenti sejenak untuk mengingat mereka. Bukan sekadar perayaan, tapi panggilan untuk melindungi dan menapaki dengan bijak. Gunung selalu menyimpan cerita yang tak pernah usai. Pada jalur liar yang menguji nyali, juga kisah yang jarang dijamah. Petualangan bukan hanya soal mencapai puncak, tapi menjaga dengan bijak yang kita pijak. Setiap gunung menyimpan misteri dan keindahannya sendiri. Di atap Jawa Tengah, pesonanya memikat para pendaki. Namun bahaya mengancam nyawa, mengintai kapan saja jika mendaki tidak diimbangi kesiapan fisik dan mental. Setelah berdamai dengan diri dan rasa trauma, kini Naomi berhasil memijakkan kaki kembali di puncak atap Jawa Tengah. Dari ketinggian 3.428 mdpl, Naomi menceritakan kembali kisahnya. Kamu berarti waktu itu muncak juga sampai di sini ya? Iya, sampai sana itu. Oh, sampai di sana. Iya. Puncaknya jam berapa itu? Boleh diceritain nggak hari apa, tanggal berapa, jam berapa? Untuk harinya itu di hari Sabtu, Sabtu Minggu tanggal 5 sampai 6 Oktober. Nah, itu kita start dari bawah itu tanggal 6 jam 12 malam. Tapi kita baru bisa jalan sekitar jam 1 malam itu, Kak. Nah, terus itu kita dibagi kelompok kan itu sebelum naik. Kebetulan aku kelompok terakhir. Nah, kelompok terakhir ini isinya cuma 7 orang. Kali pertama Naomi mendaki ke Gunung Slamet, ia mengikuti open trip dengan hanya 1 hari perjalanan hingga puncak. Puncak berhasil diraih, namun saat ingin kembali ke kaki gunung, tidak membuat Naomi pulang pada hari itu. Boleh ceritain deh waktu itu gimana persisnya kamu mulai tersesat? Itu waktu turun berarti ya? Iya, benar pas turun. Jadi kan kita turun itu lewat yang sebelah sini kayaknya. Yang agak yang agak terjal gitu kan jalannya, Kak. Itu sekitar setengah dua Setengah dua kita baru turun. Okay. Nah, habis itu tuh sisa 5 orang di puncak. Jadi benar-benar di sini tuh cuma tinggal 5 orang. Tinggal kalian, itu tim kalian ya? Iya, kelompok kalian ya? Tinggal 4 orang ini sama satu lagi stranger. Oh, oke. Nah, habis itu posisinya tetap kayak tadi. Jadi cowoknya yang depan, terus aku di tengah, sama yang 2 ini cewek cowok. Ini yang cowoknya itu sweeper kan. Nah, habis itu aku nungguin yang belakang karena yang belakang tuh duduknya tuh agak lama, istirahatnya juga lumayan lama. Habis itu aku bilang, aku jalan duluan ya. Selepas batas vegetasi hutan, perjalanan berganti rupa, menjadi medan berpasir, kerikil, serta bebatuan lepas. Ciri khas tanjakan menuju puncak Gunung Slamet. Tidak ada pepohonan menjulang, serta tanaman merambat membuat pendaki sulit menentukan orientasi saat turun. Kan yang si depan itu kan belok kiri. Aku juga ingetin dia tuh belok kiri. Terus abis aku belok kiri, kok nggak ada orang, nggak ada jalan lagi. Di situ aku udah bingung, aku udah panik, aku udah nggak tahu lagi mau gimana lagi. Akhirnya aku duduk di situ, aku istirahat, aku bener-bener jernihin pikiranku kan, Kak. Hari semakin sore, Naomi kebingungan mencari arah menuju kaki gunung. Cuaca buruk pun menambah rintangan. Jam 4-an mungkin mulai hujan itu. Oh, udah mulai hujan jam 4 sore? Ya bener banget, jam 4 tuh udah mulai hujan, udah mulai kabut, terus angin badai juga udah kenceng banget. Oke. Itu persediaan kamu apa aja pada saat itu? Aku tuh cuma bawa dikit sih ya, karena kan tektok kan ya, Kak. Kami cuma bawa roti, itu roti tuh masih sisa setengah.
isinya kan 6. Nah, aku makan 3 sebelum hilang itu. Nah, berarti kan sisa 3. Terus aku juga bawa air yang 1,5 liter, itu tinggal setengah. Oke. Jadi air aku tuh bener-bener dikit banget, gak bisa kalau misalnya aku bertahan berapa hari gitu kan. Iya, jadi kan aku sempet teriak-teriak Tuhan, minta tolong, terus tapi gak ada jawaban gitu loh Kak. Jadi mau gak mau kan aku cari tempat buat aku berteduh karena habis itu langsung hujan kan itu kan. Jadi aku sembunyi di balik batu gitu kan, tapi nggak bisa nutupi semua gitu loh. Berarti batunya memang terlalu besar gitu. Iya, batunya kecil gitu, nggak Ada bisa ukuran nutup- kayak gini nggak? Kayaknya ada sih kayak gini. Gini ya kira-kira ukurannya. Gini ukurannya. Tuh, jadi posisi aku tuh kan batunya kan di sebelah sini kan. Jadi aku tuh nempel gini, kepala aku nempel gini ke batunya itu. Itu kamu istirahat dari sore sampai bermalam di situ atau Iya, bermalam di situ. Jadi sampai besok paginya aku tetap di posisi itu. Tak ada tempat peristirahatan aman bagi Naomi. Sekuat tenaga ia bertahan dengan kondisi tubuh kedinginan malam itu. Dan itu tapi cuacanya gimana? Hujan kah, cerah? Hujan, badai. Berarti kamu basah dong. Basah semua bajuku, baju, jaket, celana, Kamu sepatu. pakai apa aja? Hanya jaket yang melindungi tubuh Naomi kala itu, sehingga ia dapat bertahan. Apa perasaan kamu pada saat itu, Nong? Takut, panik, khawatir. Khawatir sama diri aku sendiri sih lebih tepatnya. Sempat ada kepikiran kayak, aduh pasrah aja deh. Aduh kayaknya aku gak selamat ini. Aduh kalau Sempet aku ada gak selamat pikiran gimana kayak ini? Ya sempet kepikiran kayak gitu sih. Cuma ya gimana ya, mau gak mau kan harus tetap bertahan karena ada keluarga di rumah yang menanti. Oh ya Nam, lanjut dong. Jadi kamu setelah hujan-hujanan, tidur, mengalami kejadian tidak enak, tidur terus bangun paginya kamu ngapain tuh? Paginya itu aku coba cari jalan kan Kak. Kebetulan itu pas aku habis sarapan, habis makan, minum, itu ada burung yang nunjukin ke aku. Kayak dia tuh muter-muterin gitu di dekat aku gitu kan. Terus kayak Di atas kamu apa di... di sekitar pohonan gitu. Oh jadi jaraknya nggak terlalu jauh dari, nggak terlalu tinggi gitu ya? Iya, nggak terlalu tinggi dari vegetasi gitu kan. Terus akhirnya dia tuh kayak nuntun aku ke dalam hutan itu. Ketika tenaga sudah terkuras, Naomi hanya bisa berdiam diri di sekitar pos 7, arah Gunung Malang. Hingga terdengar seruan keras dari tim SAR yang membuka harapan bagi Naomi. Mendengar suara Naomi adalah keajaiban bagi tim SAR yang bersusah payah menyisir setiap sudut Gunung Slametno.